Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya malam ini kita masih bisa bersama. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Malam ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 16 bulan apa? Bulan Februari. Bulannya siapa itu? Nah, itu bulannya Masihiyin, bulannya umat Kristiani. Makanya disebut Masihi, nisbat kepada agama mereka atau kepada Nabi Isa alaihissalam al-Masih, yang dinisbatkan awal tahunnya dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Namun hal itu tidak benar. Para nabi semuanya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalender yang dipakai sama mereka adalah kalender yang berbasiskan rembulan, bukan matahari. Maka malam ini tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah. Nah, berapa hari lagi Ramadan? Berapa hari, bukan berapa bulan. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Nah, berapa? 155. Iya jemaah, kira-kira tinggal 55 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh enggak kita baca doa itu jemaah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh apa enggak boleh? Nah, boleh apa enggak boleh jemaah? Bid'ah. Bid'ah gimana jemaah? Boleh baca itu. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di awal malam Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, wal haditsu dhaif. Tapi hadis itu dhaif. Sehingga kita tidak mengkhususkan membaca doa ini malam pertama Rajab, karena hadisnya dhaif. Tapi kalau antum mau berdoa, doa umum, boleh. Kita minta berkah, diberkahin nih di bulan Rajab nih. Dan semoga bulan Sya'ban juga, lalu Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Adapun doa minta disampaikan ke bulan Ramadan, nah antum berapa kali antum baca sejak Ramadan tahun lalu? Tak terhitung. Masya Allah, tiap selalu doa Allahumma ballighna Ramadan. Memang warada anis salafis salih bahwa 6 bulan sebelum Ramadan mereka terus berdoa memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Sehingga kita berdoa jemaah, Allahumma ballighna Ramadan.
Baik, malam hari ini kita sampai ke bab nomor 304, yaitu babun man haka kalam ar-rajuli 'inda al-itab. Bab ketika menegur seseorang lalu kita mengulangi ucapan orang yang kita tegur. Orang yang kita kasih tahu dia mengucapkan sesuatu lalu kita ulangi ucapan dia. Nanti kita akan lihat contohnya bagaimana Rasulullah SAW negur orang itu lalu ngulangin ucapan orang tersebut agar orang itu sadar dengan ucapannya bahwa yang dia ucapkan tidak benar. Barakallahu fikum. Silakan dibaca. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمستمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب من حكى كلام الرجل عند الأكتاب. قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ومسلم نحوه قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي أقرب أن أبا موسى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم وقال صم يوما من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني قال زدني ثم صم يومين من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قويا فقال إني أجدني قويا فأفحم حتى ظننت أنه لم يزدني ثم قال صم ثلاثة من كل شهر. Barakallahu fiik. Subhanallah, betapa indahnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ini hadis ceritanya Abu Naufal bin Abi Aqrab. Cerita bapaknya dulu, Abu Aqrab ini disebutkan namanya Abu Aqrab ini Khuwailid ibn Bujair. Dia dikenal orang yang dermawan sekali di kota Mekah. Kemudian dia tinggal di Basrah. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Ini anaknya cerita tentang bapaknya. Bapaknya ini tanya sama Nabi SAW tentang puasa. Dia kepingin ibadah puasa. Tahu dengan kewajiban puasa Ramadan. Akan tetapi seorang yang beriman, sebagaimana dalam urusan dunia manusia itu nggak pernah puas, seharusnya dalam urusan akhirat dia pun berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba bersaing itu dalam urusan akhirat. Nih sahabat tanya tentang puasa. Aku kepingin puasa, tolong diajari aku gimana puasa sunnah nih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sum yauman min kulli syahr. Puasalah satu hari dalam setiap bulan. Jadi minimal nih, antum mahasiswa minimal antum puasa satu hari dalam sebulan. Kalau ada mahasiswa talib ilm puasanya cuma Ramadan saja, buat apa antum menuntut ilmu? Buat apa antum mendengar fadilah puasa sunnah? Apa tujuan antum belajar sebenarnya? Untuk menyampaikan kepada orang? Lalu kita sendiri tidak mengamalkannya? Bukankah tatkala seorang belajar itu niat pertamanya mengangkat kebodohan dari dirinya? Oh tahu dia, oh ternyata puasa paling enggak tuh sebulan sekali. Ya udah amalin. Masa sulit antum jamaah? Puasa sehari dalam sebulan, bukan 3 hari sehari. Lihat bagaimana sahabat ini, yang cuma sehari. Subhanallah.
Apa kata dia? Qultu bi abi anta wa ummi zidni. Ini ucapan penghormatan, di mana dia siap menjadikan ayah dan bundanya tebusan buat Nabi SAW. Tambahkan buat aku ya Nabi, tambahkan buat aku. 1 hari itu ringan. Tapi bicara ringan, kenapa banyak mahasiswa yang nggak puasa sunnah? Corona Ustaz, untuk jaga imun, takut kalau puasa nanti lemes gitu kan. Nih sahabat minta tambahan, dia mengatakan zidni, tambah buat aku ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Inilah Nabi ketika menegur dia mengulangi ucapan Abu Aqrab ini. Abu Aqrab, apa kata Nabi SAW? Zidni, zidni. Orang itu kan minta tambahan dengan mengatakan zidni. Lalu Nabi ngulangin ucapannya dia, zidni, zidni, sum yaumain min kulli syahr. Kau minta tambahan gitu ya, tambahin aku. Udah kau puasa 2 hari dalam sebulan. Antum merasa kuat 2 hari dalam sebulan. Masih kuat jamaah? Ingat, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan, yang terus dilakukan walaupun sedikit. Sudahlah, jangan terlalu memberatkan diri. Puasa 1 hari, istiqomah sudah di atas itu baik. Karena Nabi SAW awal yang beliau ajarkan kepada Abu Aqrab ini, sehari aja ente puasa dalam sebulan. Karena minta tambahan sama Nabi ditambahin. Tapi nambahinnya Nabi sebenarnya tidak terlalu suka. Sehingga Nabi ketika negur dia, Nabi ngulangin ucapan dia, zidni, zidni, sum yaumain. Udah puasa 2 hari. Apa katanya Abu Aqrab? Bi abi anta wa ummi zidni fa inni ajiduni qawiyan. Dia ngomong lagi, ya Rasulullah, tambahkan buat aku. Aku nih mendapati diriku kuat gitu loh. Kalau 2 hari muda, aku kuat. Apa kata Nabi SAW? Inni ajiduni qawiyan, inni ajiduni qawiyan. Dia kan yang ngomong ini ajiduni qawiyan. Nabi ngulangin ucapan dia untuk mengatakan sudah cukup sebenarnya. Tapi karena dia minta tambahan dengan mengatakan aku mendapati diriku kuat gitu loh. Kalau cuma 2 hari aku kuat, Nabi SAW. Fa'afham, Nabi diam, mendiamkan Abu Aqrab, dan Nabi sendiri mendiamkan diri. Hatta dhanantu annahu la yazidani. Sampai aku mengira Nabi nggak akan nambahin. Sudah puasa 2 hari berarti dia. Pikirnya dia itu. Thumma qala, setelah Nabi diam beberapa saat, diam-diaman nih. Nabi SAW diam, Abu Aqrab juga diam. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, sum thalathan min kulli syahr. Puasalah 3 hari dalam sebulan. Maka yang lebih utama yang mana? 1, 2, atau 3? 1. Ya enggak Ustaz, kalau kuat 2, 3. Sebaik-baiknya puasa itu puasa Daud, tapi yang istiqomah. Kalau antum puasa Daud sebulan, habis gitu 9 bulan nggak puasa, ahsan puasa 1 hari antum tiap bulan. Yang penting istiqomah, sehingga tiap bulan ada satu ibadah yang antum kerjakan dengan menahan nafsu dan syahwat antum. Berkaitan dengan bulan Rajab, tidak ada keutamaan khusus untuk puasa di bulan Rajab. Tapi bulan Rajab ini bulan haram. Terus yang mau puasa silakan puasa. Antum mau puasa Senin Kemis, mau puasa 3 hari, mau puasa Daud, terserah. Bulan ini seperti bulan sebelumnya, seperti Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, berkaitan dengan ibadah khususnya itu nggak ada sebenarnya.
kecuali bulan ini bulan haram yang harus kita hormati. Ahibati fillah, berkaitan dengan puasa 3 hari dalam sebulan. Yang utama adalah puasa tanggal 13, 14, 15 yang dikenal dengan Ayyamul Bid. Ketika rembulan itu purnama. Atau puasa di awal bulan. Tanggal 1, 2, 3. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i bahwa Nabi berkata, in kunta sha'iman fasumil ghur. Kalau engkau memang mau puasa, puasalah di awal bulan. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi puasa tanggal 1, 2, 3. Atau bebas, pokoknya dalam sebulan puasa 3 hari. Antum mau ambil, ana mau ambil Ustaz, Senin, Kemis, Senin, nggak apa-apa. Ana mau puasa Kemis, Jumat, Sabtu, atau antum Senin, Selasa, Rebu. Maka manapun yang antum pilih, insya Allah antum sudah menjalankan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan dalam sebulan puasa 3 hari. Ingat, nggak harus tanggal 13, 14, 15. Soalnya kadang-kala orang, ya Allah udah kelewatan nih tanggal 15, nggak puasa nah bulan ini, puasa tanggal 16 ya udah lewat Ustaz. Enggak, artinya memang fadilah ayyamul bid itu hilang, akan tetapi fadilah puasa sunnah 3 hari dalam sebulan tetap didapatkan, fadilah puasanya itu ya. Maka berusahalah untuk puasa. Apalagi mau masuk bulan Ramadan, nanti di bulan Sya'ban kita perlu berlatih jemaah. Dan antum para mahasiswa berusahalah tidak terlalu banyak makan untuk fokus belajar. Tapi memang mahasiswa kita ini alhamdulillah kurus-kurus, jarang yang gemuk jemaah. Kalau gemuk itu sisa-sisa di rumah, ntar berapa lama dia sendiri jadi kurus juga. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke bab selanjutnya. Tafadhol. فقال تدرون ما هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا سليمان عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال هاجت ريح منتنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح بذلك. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال سمعت ابن ابي عبد يقول من قيل عنه مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والاخره ومن قيل عنه مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والاخره شرا ولم تكن احد لقمه شرا من اغتياب مؤمن ان قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وان قال فيه ما لا يعلم فقد بات. Barakallahu fikum. Naam, bab Imam Bukhari menyebutkan bab tanpa ada judul babnya. Mungkin seperti ini dituliskan di makhtutatnya. Tapi bab ini bersambung dengan bab yang sesudahnya, yaitu bab berkaitan dengan ghibah.
ghibah. Nah, apa ghibah itu? Nah, menceritakan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, aibnya orang lain. Nah, ghibah itu menceritakan keburukan orang lain atau menceritakan sesuatu yang dia tidak menyukainya untuk diceritakan. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia nggak suka. Di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan, dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Ma'mar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith dari Wasil Maula Abi Uyainah, dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Khalid bin Arfatah dari Talha bin Nafi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wartafa'at rihun khabithatun muntina. Tahu-tahu ada aroma yang terangkat, ada angin yang bertiup yang membawa aroma yang busuk dan menjijikkan aroma itu. Subhanallah. Faqala atadruna ma hadhihi? Kalian tahu nggak apa ini? Bau yang busuk ini bau apa? Hadhihi rihul ladzina yaghtabuna al-mu'minin. Ini adalah aroma atau bau orang-orang yang menghibain orang-orang beriman. Subhanallah. Allah tampakkan pada waktu itu gimana busuknya orang-orang yang gibain orang lain. Mungkin dia ketika menceritakan keburukan orang lain ketawa-ketawa dia, padahal di sisi Allah mereka busuk dan menjijikkan. Maka jangan sampai kita kemudian melakukan ghibah. Ahibati fillah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan tentang ghibah. Beliau mengatakan ghibah itu zikrul mar'i bima yakrahu, seperti tadi yang kita sebutkan, menyebutkan tentang orang lain sesuatu yang dia tidak menyukainya. Sawa'an kana fi badani syakhs, baik yang diceritakan itu yang ada di tubuhnya orang itu atau agamanya atau dunianya atau dirinya atau rupanya, perilakunya, hartanya, orang tuanya, anaknya, istrinya, pembantunya, bajunya, gerakannya, muka dia yang berseri-seri atau dia cemberut atau apa saja yang berkaitan dengan orang itu, baik menyebutkannya dengan lafaz yang dia ucapkan atau dengan isyarat, baik isyarat dengan mata, isyarat dengan tangan, mungkin sekarang bisa jadi dengan tulisan. Itu ghibah. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan ada yang ghibahnya itu nggak secara langsung, nyindir. Gimana nyindirnya? Beliau menyebutkan ini banyak dalam buku-buku ulama fikih atau dalam kajian-kajian fuqaha, seperti ucapan mereka, qala ba'du man yadda'il ilm, telah berkata sebagian yang mengaku berilmu, padahal yang diajak ngomong tahu maksudnya fulan,
Kalau nggak tahu nggak ghibah jemaah. Ingat, kalau ketika menyebutkan ini orang itu nggak tahu, maka bukan ghibah. Tapi kalau ketika menyebutkan itu dia faham, oh maksudnya fulan ini, maka itu ghibah. Au ba'du man yunsabu ila salah. Ada yang berkata yang dinisbatkan kepadanya katanya orang soleh dia. Pokoknya kalau yang mendengar faham dengan maksud orang yang dituju, maka itu masuk ghibah. Atau kata Imam Nawawi, dia menyebutkan fulan, dia sebutkan namanya fulan, Allah yu'afina, Allah yatub alaina, ya Allah semoga Allah menyelamatkan kita, semoga Allah menerima taubat kita, nas'alullah as-salamah, semoga Allah menyelamatkan kita. Artinya dia sedang menyebutkan keburukan fulan ini, tapi dia tidak menyebutkan keburukannya kecuali dengan ya sindiran. Semoga kita nggak kayak fulannya, semoga Allah selamatkan kita ya. Itu termasuk ghibah. Kemudian ada ghibah yang diperbolehkan. Mungkin itu nanti akan kita bahas pada pembahasan ketika masuk ke bab ghibah di bab selanjutnya. Baik. Di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami, Musaddad dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fudail bin Iyad. Ada cerita tentang Fudail bin Iyad yang mungkin sebagian ulama mendhaifkan kisah ini. Tapi kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, oleh beberapa ulama lainnya yang menunjukkan bahwasanya ceritanya ada asalnya, ceritanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dikatakan dulunya adalah orang jahat, penyamun dia. Ada beberapa versi ceritanya. Dia pernah jatuh cinta dengan seorang gadis. Jadi penjahat itu juga kadang-kala jatuh cinta. Suatu hari di malam hari dia lagi lompat pagar untuk menjumpai kekasihnya. Dulu nggak ada handphone, nggak bisa janjian, ketemu di Dismat ya, nggak bisa jemaah. Nggak bisa. Kalau sekarang bisa. Mahasiswa di sini, mahasiswi di sana, ketemunya di mana? Dismat. Masya Allah. Ya ini yang ketawa-ketawa kayaknya pengalaman ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya terjadi seperti itu jemaah. Ini Fudail yang dia penyamun, penjahat dia, ketika dia lagi naik tembok itu, subhanallah, dia mendengar malam-malam jemaah, mendengar ada yang membaca. Mungkin lagi sholat atau apa, ada suara yang membaca firman Allah di surat Al-Hadid ayat 16. Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apa belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Azza wa Jalla, untuk tunduk kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka, kepada Al-Quran Karim, dan mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab yang sebelumnya yang mereka menunda-nunda ketundukan mereka. Akhirnya hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ketika Fudail mendengar hal itu, subhanallah, ayat itu mengena di hati dia. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, bala ya Rabb, iya ya Rabb,
Qad'an, sudah waktunya aku bertobat. Akhirnya dia pulang, nggak jadi tuh ketemu sama pacarnya, ketemu sama cewek yang dia suka, nggak jadi. Akhirnya dia di malam itu dia bernaung, ada sebuah bangunan yang ditinggalkan sama pemiliknya yang udah rusak-rusak, dia ke rumah itu. Tiba-tiba di situ ada orang yang dalam perjalanan yang sedang singgah di sana. Nah, lalu sebagian mereka mengatakan, yuk kita jalan, kita berangkat malam ini. Sebagian mengatakan hatta nusbih, enggak, nunggu pagi aja kita, nunggu pagi. Fa inna Fudailan ala tariq yaqta alaina. Fudail ini di jalan tuh, nanti dia ngerampok kita. Udah kita istirahat di sini. Sedangkan Fudail sedang ada di rumah yang sama. Apa kata Fudail? Fafakkartu. Fudail mikir ya kerjaan dia selama ini. Ana as'abil lail fil ma'asi wa aqwamul muslimin yakhafunani hahuna. Aku kerjanya malam hari berbuat maksiat dan orang-orang Islam ini takut sama aku. Di sini nih takut sama aku. Wa ma arallah saqani ilaihim illa li'artadi. Dia faham, tidaklah Allah mengantarkan aku ke tempat ini kecuali agar aku berhenti berbuat dosa. Allahumma inni qad tubtu ilaik. Ya Allah, aku telah bertobat kepadamu. Wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Dan aku jadikan taubatku, aku akan bertetanggaan dengan Ka'bah. Maka Fudail hijrah ke Mekah untuk mensempurnakan taubat dia, dan dia menjadi salah seorang yang ahli ibadah ya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadza Fudail bin Iyad. Antum kalau lagi capek-capek, lagi malas beribadah, coba baca buku tentang Siratus Salafis Saleh. Baca Syiar A'lamin Nubala umpamanya, yang berkaitan dengan para tabi'in yang sebelumnya sahabat, itu akan memotivasi kita untuk lebih semangat lagi. Baik, di hadis ini Fudail bin Iyad meriwayatkan dari Sulaiman, dari Abi Sufyan, dari Jabir bin Abdullah. Qala hajat rihun muntina. Sama seperti yang pertama ceritanya Jabir, bahwa ada angin yang bertiup yang aromanya busuk di masa Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna nasan minal munafiqin. Sesungguhnya ada orang-orang dari kalangan munafiqin, irtabu unasan minal muslimin. Mereka menggibain orang-orang dari kalangan umat Islam. Fabu'athat hadhir rih lidzalika. Atau fabu'athat hadhir rih lidzalika. Angin ini ditiup untuk itu. Ini aroma busuk mereka. Orang yang ghibah itu makan bangkai. Kan Allah contohkan, atau Allah perumpamakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa mau kalian makan bangkai saudara kalian sendiri? Dan bangkai manusia tidak seperti bangkai yang lainnya, jemaah. Mau antum makan bangkai manusia yang busuk dimakan, yang akan membuat aroma mulut antum, aroma ruangan itu, aroma tubuh orang-orang yang ada di situ menjijikkan. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang yang ghibah. Maka agar orang meninggalkan ghibah ini, sampai Allah memberikan contoh di masa Nabi SAW agar kita berhenti ghibahin orang, berhenti untuk ghibahin orang. Apalagi kalau yang dighibahin ustadznya. Ustadz Fulan gimana ngajarnya? Aduh, wah, anak nggak mau ghibah. Padahal sudah aduh dia ghibah. Kalau dia ngomong anak nggak mau ghibah, dia dengan ucapan tadi kan udah dibicarakan Imam Nawawi. Pakai isyarat pun, aduh, udahlah jangan ngomong Ustadz Fulan. Biar antara dia sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah Akbar. Ini kayak orang paling bertakwa sama Allah.
Hati-hati antum jamaah. Ilmu antum nggak berkah kalau yang antum ribain ustaz antum. Ustaz fulan, aduh killer ustaznya. Alhamdulillah. Hati-hati antum kalau ngambil KRS jangan ngambil ustaz fulan, cari yang lainnya. Masya Allah. Ana ngasih nasihat sama antum ya. Masya Allah. Ana uhibbuka fillah. Ya Allah jemaah. Dia mau ribah dengan banyak apa? Ayo hati-hati supaya berkah ilmu antum. Kalau antum umpamanya ngelihat ada ustadz yang ya Allah ustadz ini keras ngajarnya di kelas ya ini itu, ya udah sabar antum menghadapi itu. Kalau memang perlu mungkin supaya ustadznya bisa tahu. Ada ustadz yang kadang-kala nggak tahu kalau cara ngajar dia kurang baik gitu loh. Alhamdulillah kampus kita menyebar angket untuk mengetahui bagaimana metode atau cara ustadz atau keilmuan ustadz ketika mengajarkan. Tapi jangan sampai antum ribain ustadz antum. Saudara antum nggak boleh, kawan antum nggak boleh. Gimana dengan yang mengajarkan ilmu kepada antum? Kemudian di hadis yang terakhir ini, nah adzin ya jamaah.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Insyaallah hadis nomor 734 ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah berpuasa Daud, apa perlu puasa Ayyamul Bid? Nggak perlu. Antum kalau puasa Daud sudah nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa Ayyamul Bid, kecuali puasa hari-hari yang mulia yang bukan berulang setiap bulannya, seperti puasa Arafah tanggal 9. Ana Ustaz kemarin puasa tanggal 8. Terus gimana ana puasa? Besok puasa nggak? Puasa. Kemudian seperti puasa Asyura yang memang ada keutamaan tersendiri untuk hari-hari tersebut, antum puasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan afdhalus siyam siyamu Daud, sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Walaupun memang ada sebagian sahabat yang samad dahr, puasa sepanjang tahun jemaah, kecuali hari-hari terlarang. Ada sebagian sahabat melakukan itu. Tapi tetap yang lebih utama adalah puasa Daud yang antum bisa istiqomah mengamalkannya insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara beradab dan berbakti kepada kedua orang tua ketika kita jauh darinya? Orang tua masih hidup, alhamdulillah. Syukran wa jazakumullah khairan. Tapi yang pertama, ketika antum jauh dari orang tua, apalagi dalam kondisi menuntut ilmu, kebaktian yang paling utama adalah ketika antum menjaga amanah. Orang tua capek kerja cari fulus demi antum kuliah. Jangan di sini main game. Gimana? Ustaz, refreshing. Jadi mahasiswa ini tambah banyak ilmunya, tambah pinter ngeles ya. Jangan sampai ilmu itu jadi bencana buat antum. Iya, antum perlu refreshing, manusia perlu istirahat. Alhamdulillah, cari yang lain. Jangan mencari refreshing yang membuat antum kecanduan. Bahkan ada siswa yang buka handphonenya di kelas. Wallah jemaah, ada nggak? Ada apa enggak? Ada. Banyak lagi. Masya Allah. Ustadznya di depan, dia kajian online. Ustadznya katanya mau offline, datang ke sini online kajiannya. Itu terjadi. Hati-hati. Jadi kalau bicara bagaimana antum berbakti sama orang tua, jaga amanah. Orang tua antum ingin antum kalau bisa i'dad lughawi itu setahun, jangan 2 tahun. Karena ada sebagian mengatakan ana i'dad pemula Ustaz, ma atakalam bil arabiyyah, bas ana akul wa ashrab. Kalau suruh makan minum ngerti. Antum harus sungguh-sungguh. Enggak, ana kalau bisa setahun selesai. Antum berbakti sama orang tua. Antum pulang sampaikan ke orang tua, Aba Umi alhamdulillah anak tahun ini daftar kuliah. Bener nak? Alhamdulillah Umi, atas doa Abah sama Umi. Itu baru berbakti. Tapi kalau i'dad lughawi 2 tahun, kuliah nggak masuk. Ada nggak? Ada jemaah. Udah 2 tahun i'dad lughawi, habis fulus, daftar tes kuliah nggak lolos. Antum ngapain aja 2 tahun? Lughal Maduriyah, insyaallah. 2 tahun pintar bahasa Madura. Apa antum? Ama nggak ingin antum belajar bahasa Madura di sini? Belajar bahasa Arab. Ngomong ya, ngomong sama satpam. Anak ingin belajar bahasa Madura sedikit. Astagfirullah. Jadi antum yang mau berbakti sama orang tuanya, tolong. Itu jauh, orang tua antum nggak kelihatan antum ngapain sekarang. Habis isya antum ngapain nggak tahu orang tua antum, tapi Allah Rabbul Alamin tahu.
Dan Allah tahu abah ibu antum, subhanallah, ada ibunya. Ini cerita seorang ibu ustad, ana itu jual kalung ana Ustaz, ana jual gelang ana demi dia kuliah Ustaz. Ternyata nggak selesai kuliahnya Ustaz. Udah habis semua harta orang tuanya. Apa nggak durhaka antum sama orang tua? Doakan orang tua antum, perbanyak ibadah antum. Suatu saat tatkala antum mampu bekerja tanpa mengganggu sekolah, antum bisa bekerja sambil mengatakan, Abah Umi nggak usah transfer fulus sekarang. Kenapa? Alhamdulillah anak ada rezeki. Pas doakan seperti itu berbakti pada orang tua. Antum kalau bisa tiap pagi sebelum berangkat kuliah telepon abahnya uminya, Abah anak mau kuliah nih, doakan uminya di telepon juga. Nanti malam habis isya sebelum mereka tidur, alhamdulillah Allah berikan fasilitas buat kita yang memudahkan kita untuk komunikasi. Jangan WA sama sohib-sohibnya di mana-mana, sama abah uminya akhir bulan WA, Abah fulusnya udah habis. Durhaka untuk seorang tua. Ustaz, dulu anak pernah berbuat zalim kepada seseorang dan mustahil untuk bertemu kembali. Kok bilang ngomong mustahil? Sulit gitulah, kecuali dia sudah mati. Wallahi berapa banyak pertemuan yang tidak direncanakan. Mungkin antum jumpa sama dia nggak sengaja, tahu-tahu antum turun dari pesawat, dia jadi pilotnya pesawat. Masya Allah, antum lama nggak ketemu. Dulu waktu SMP pernah mendolimin dia, kemudian entah kemana dia pergi. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar dosa zalim ana tidak dituntut di akhirat? Barakallahu fikum. Antum harus minta maaf sama dia. Terus kalau nggak ketemu atau dia tidak memaafkan, karena ada orang yang kita jumpain tapi dia nggak maafin. Antum pernah menyakitin dia lalu dia mengatakan enggak, sudah anak nggak mau kenal lagi sama antum. Iya, antum saudara sesama muslim, tapi nanti hari kiamat anak akan tuntut. Tetap tuntutan itu ada. Terus gimana Ustaz? Perbanyak amal soleh antum, karena dia akan ambil bagian amal soleh antum nanti pada hari kiamat. Doakan orang itu, karena doa itu juga amal soleh, dengan harapan cukup untuk menebus dosa-dosa antum nanti pada hari kiamat kepada fulan. Karena ingat, nih Nabi mencontohkan orang yang mati punya utang, mati syahid, tapi dia punya tanggungan kepada manusia, masuk surga. Mati syahid. Apalagi kalau antum matinya biasa-biasa aja. Maka perbanyak amal soleh, doakan orang itu, berusahalah. Kalau uang yang antum ambil dari dia, antum keluarkan uang itu, sodakoh atas nama fulan. Kira-kira anak dulu mungkin waktu SMP, SMA suka makan di kantin sekolah, tidak bayar. Ada yang kayak gitu, makan 3 bayar 2. Kayaknya di STDI ada juga dulu jamaah, sampai ada mahasiswa yang jualan. Ya Allah Ustaz, kata dia, anak jualan 10 yang dibayar cuma 2, bayar cuma 3. Antum akan bayar di akhirat nantinya. Maka tetap antum doakan dengan harapan nanti dia memaafkan antum. Doakan dia terus, semoga walaupun dia nggak jumpa, dia sudah memaafkan antum. Dan ada orang-orang yang kerjanya di malam hari, dia, semua orang punya dosa sama ana, maafkan ya Allah, semoga ana dimaafkan oleh engkau. Maka semoga antum termasuk yang dimaafkan dengan banyak mendoakan dia. Barakallahu fiik. Baik, ana ingin bertanya Ustaz, apakah benar di bulan haram salah satunya bulan Rajab, bahwa pada bulan ini pahala tiap amalan dilipat gandakan, begitu pula dosa yang juga dilipat gandakan di bulan ini? Barakallahu fikum. Berkaitan dengan dilipat gandakan amalan di bulan haram secara umum, wallahu a'lam, subhanahu nggak tahu. Ada hadis-hadis dhaif seperti hadis tentang salat raghaib yang akan dilipat gandakan pahalanya. Namun ada hari-hari tertentu di bulan haram itu yang amalan sangat mulia, seperti di awal bulan Dzulhijjah 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah hari-hari terindah sepanjang tahun sampai tanggal 10. Itu Allah berikan pahala yang sangat besar sekali pada waktu itu.
Adapun dosa itu tidak dilipat gandakan. Ini keadilan Allah SWT. Kalau antum berbuat baik ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau berbuat dosa, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan dosa ya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Setara. Allah tidak melipat gandakan. Akan tetapi bobot dosa itu yang tambah. Bukan 1 ditulis 10, enggak. Tapi bobot dosanya, karena nanti bakal ditimbang pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, ini contoh ya, contoh bobot dosa yang diberatkan, tapi ditulisnya tetap 1. Seperti orang sodakoh 1 ekor onta ditulisnya 700 ekor onta. Nanti dia akan dapat ditimbangannya 700 ekor onta. Tapi kalau dosa tetap 1 dosa. Nabi SAW mengatakan, la antazniya bi asyrati nisa ahwanu alaika min antazniya bi halilati jarika. Engkau berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada engkau berzina sama istri tetanggamu. Berzina dengan 10 wanita dibandingkan dengan zina dengan istri tetangga, dosanya lebih besar jemaah. Tapi ingat, tetap bukan dilipat gandakan ya. Tetap ditulisnya ya 1 kali dia berzina dengan istrinya tetangga, tapi tertulis istrinya tetangga yang dia zinain. Sehingga bobot dosanya itu besar. Mencuri juga seperti itu. Mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri dari rumahnya tetangga. Dan hati-hati, antum para mahasiswa, jangan sampai jadi pagar makan tanaman. Kadangkala teman sekamar 1 ranjang, ada yang ngambil barang milik temannya, tapi insya Allah nggak ada lah di kampus kita. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Apakah membaca berita termasuk ghibah? Tergantung beritanya. Kemudian berita ini banyak bertanya, Ustadz, apakah kayak yang dilakukan apa yang ada di televisi yang cerita artis-artis ya, gosip atau apa, menceritakan keburukannya artis-artis. Pertama, ini salah satu yang boleh diribain, yang halal diribain, yang kehormatan dia udah nggak ada, adalah mujahir fisqan. Orang yang berbuat dosa besar terang-terangan. Dia yang berbuat dosa terang-terangan, nggak ada kehormatan buat dia, sehingga ribain dia nggak apa-apa, karena memang dia sudah berbuat dosanya terang-terangan. Apalagi sebagian mereka memang ingin diribain, mereka suka bikin sensasi ini itu supaya jadi omongan. Mereka memang mencari itu. Jadi berita itu bukan berita yang tidak dia sukai, dia memang membuat berita itu, maka tidak disebut ghibah. Barakallahu fikum. Apakah menyebut kejelekan seorang penuntut ilmu agama, contoh dia suka main game ini sampai malam, padahal dia seorang penuntut ilmu agama, dan niat agar penuntut ilmu yang lain bisa lebih baik atau menghindari perbuatan tersebut? Nah, kalau antum sebutkan nama berarti antum sudah ghibain. Jadi kadangkala siswa ini di malam hari antum masuk kamar, terang jemaah wajahnya mahasiswa ini, ya Allah kata dia, bercahaya wajahnya, main game ternyata. Ada yang seperti itu. Terus gimana Ustadz? Ya, antum kasih nasihat fulan. Terus demi untuk menasehatin yang lainnya agar tidak main game, ya antum kasih nasihat. Antum sampaikan kepada dia, antum jagalah amanah, tinggalkan game ini. Antum mau kepingin hiburan, carilah hiburan yang lain yang membuat antum bisa lebih baik. Dan main game ini ada yang boleh, coba. Game ini permainan, boleh. Ada permainan, ada game bahasa Arab. Jadi muncul nanti buah atau apa, antum suruh milih apa buah ini gitu loh jamaah.
Ya itu gamenya anak TK Ustaz. Antum nggak mau main itu. Antum main yang bermanfaat game. Nggak ada masalah insya Allah. Tapi jangan ribain saudaranya. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana cara terbaik untuk meminta maaf kepada orang tua walaupun orang tua kita tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Ya berarti antum udah dimaafkan, antum tinggal banyak-banyak doakan orang tua antum. Doakan orang tua antum dan sekali lagi jaga amanah antum dikirim ke sini untuk belajar. Afwan Ustaz, beberapa ada yang bilang ke saya saat saya memutuskan kuliah ilmu agama, katanya kuliah itu ilmu-ilmu non-agama saja karena ilmu agama bisa dipelajari saat kajian. Bagaimana kalau seperti ini Ustaz? Ahibati fillah, ilmu agama ini teman antum yang ngomong kayak gitu, dia nggak paham dengan ilmu agama. Ilmu agama ini bahrun la sahilalahu. Ilmu agama ini lautan yang tidak bertepian. Kalau antum kajian-kajian di masjid ini ya hanya sekedarnya. Tapi kalau antum belajar ilmu agama, ada ilmu yang nggak bisa dipelajari di masjid. Pernah lihat kajian di masjid mana usulul fiqh? Kajian usul fiqh. Itu yang hadir bengong, ngomong apa ustadznya ini? Itu khusus untuk para penuntut ilmu. Jadi ada ilmu-ilmu yang detail yang memang harus dipelajari. Dan keutamaan menuntut ilmu ini sangat besar sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Ilmu agama, sampaikan kepada dia, pahala menuntut ilmu agama dengan pahala menuntut ilmu umum itu beda dari sisi pahala. Kemudian dari sisi ilmu, apakah ilmu umum itu harus kuliah? Apa bisa kita dapat ilmu umum tanpa kuliah? Bisa nggak jamaah? Sama aja bisa. Antum mau belajar ilmu kedokteran, apa harus jadi dokter? Apa harus kuliah kedokteran? Nggak harus. Tapi kalau mau jadi dokter harus belajar kuliah. Tapi kalau mau ilmunya dokter bisa tanpa kuliah. Berapa banyak orang tua kita, kalau kita sakit pegang sini, panas biasa, Panadol. Nggak usah ke dokter, langsung ambil Panadol. Artinya ilmu itu bisa didapat. Bahkan sekarang lebih mudah lagi. Kalau sakit perut, minum ini, minum itu, bisa jamaah. Jadi sama aja sebenarnya. Tapi kalau mau mendalami ilmu kedokteran harus kuliah. Tapi begitu pula dengan ilmu agama. Kalau mau mendalami ya harus antum kuliah, harus belajar. Kalaupun nggak kuliah, takhasus, serius belajarnya. Hadza barakallahu fikum. Bagaimana jika sudah berpuasa Senin Kamis tapi masih berat untuk menahan syahwat? Mohon solusinya Ustaz. Ya puasa Daud tentu. Senin Kamis belum kuat, puasa Daud. Yang jadi masalah antum puasa Senin Kamis tapi kerjanya duduk di depan sana. Habis subuh udah terang sambil berzikir subhanallah, ada satu lewat. Subhanallah, subhanallah. Antum tinggalin tempat lewatnya perempuan itu, ditinggalin. Sekarang Ustaz lewatnya bukan di sana Ustaz, lewatnya di tangan kita. Lebih berat lagi jemaah. Sahih. Maka antum kalau sudah nggak kuat tinggalkan handphonenya. Udah datang ke masjid tinggalkan handphonenya. Kumpul sama teman-teman supaya tidak digodain sama setan. Ini jamaah. Bagaimana cara menasihati teman yang masih sering main game dan ada teman yang main HP ketika kelas berlangsung? Mohon nasihatnya Ustaz. Ahsan antum online. Kan antum kepingin buka HP kan? Ada orang nggak kuat jemaah. Aneh Ustaz, nggak bisa kecuali pegang HP. Ya udah pulang, antum online aja. Jemaah, kita itu harus bisa menahan nafsu kita. Kita kontrol. Dan sekali-kali anak kepingin usul ya, ini udah Ustaz Zakaria mungkin nanti bisa laksanakan usul usbu' bi ghairi jawal. Usbu' bi ghairi jawal, sepekan tanpa handphone. Allahu Akbar Ustaz, kayak di surga gitu Ustaz.
Tapi kayaknya perlu Ustaz Zakaria, mungkin nanti bisa diusulkan bagaimana sepekan tanpa handphone. Jadi bayangin ya, antum sepekan tanpa handphone kayak apa? Antum akan ngobrol sama kawan, akan dipijit kaki kawannya, karena pada stres semua, ini ngapain? Karena udah, ya Allah. Wallahi sahih jamaah. Coba, ini pertanyaan-pertanyaan banyak sekali jamaah, tapi udah malam. Mohon maaf pertanyaan yang belum sempat dibaca, tapi nasihat ana buat yang kecanduan handphone sampai di kelas dia harus pegang handphone. Ya kalau memang tadi belum ada usbu bi ghairi jawal, mungkin antum kalau masuk kelas handphonenya taruh di kamar. Tuh udah taruh di kamar. Sehingga ketika syahwat itu memanggil antum untuk pegang handphone, nggak ada barangnya. Insyaallah itu akan lebih menjaga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.